Di sini teman-teman bisa lihat contohnya. Di sini saya akan menjelaskan dimana untuk kelas MyApp. Jadi kelas MyApp adalah kelas utama yang mengextend stateless widget. Di dalam metode build, widget, material app, dan scaffold digunakan untuk membangun struktur dasar aplikasi. Kemudian ada kelas ClickCounter. Nah, ClickCounter adalah kelas yang mengextend stateful widget, di mana metode createState akan mengembalikan instance dari ClickCounterState. Nah, kemudian ada kelas private ya, ClickCounterState. Nah, ClickCounterState ini adalah kelas yang mengextend sebuah state dari ClickCounter. Variabel ClickCount digunakan untuk menyimpan jumlah klik, di mana metode increment counter digunakan untuk memperbarui state jumlah klik yang dengan memanggil setState, yang kemudian menyebabkan UI diperbarui. Kemudian ada metode build yang mendefinisikan tampilan UI dengan menampilkan teks jumlah klik dan jumlah klik saat ini atau click count, serta sebuah tombol yang memanggil increment counter ketika ditekan. Untuk UI-nya, kita menggunakan column untuk menampilkan elemen-elemen UI secara vertikal. Kemudian ada di dalamnya terdapat sebuah teks yang digunakan untuk menampilkan label dan jumlah klik. Kemudian juga terdapat sebuah tombol, kita gunakan elevated button, yaitu untuk men-trigger sebuah perubahan state. Mungkin yang memanggil increment counter ketika ditekan. Untuk UI-nya, kita menggunakan column untuk menampilkan elemen-elemen UI secara vertikal. Kemudian ada di dalamnya terdapat sebuah teks yang digunakan untuk menampilkan label dan jumlah klik. Kemudian juga terdapat sebuah tombol, kita gunakan elevated button, yaitu untuk men-trigger sebuah. Untuk lebih jelasnya kita mungkin sambil menerapkannya, kita akan untuk lebih jelasnya kita langsung saja ya, kita mencoba membuat stateful widget gitu ya. Nah, sebenarnya pada saat teman-teman membuat sebuah Flutter project, kita akan mendapatkan sebuah contoh aplikasi gitu ya, yaitu sebuah Flutter demo. Mungkin kita bisa lihat ya. Kita coba gunakan emulator. Di sini teman-teman bisa lihat ya, sebuah contoh yang diberikan dari framework Flutter ini. Nah, di sini ya sebenarnya sudah ada contoh dari stateful widget ya teman-teman. Di sini stateful widgetnya yaitu kelas myHomepage. Nah, di sini ada method createState ya yang memanggil myHomepageState. Itu yang ini ya, myHomepageState yang mengextend dari state myHomepage. Yang kita kelola state ada di sini. Nah, di sini dia mendeklarasikan sebuah variabel integer ya dengan nilai awal 0 gitu ya. Nah, dan terdapat sebuah fungsi increment counter gitu ya yang akan memanggil setState gitu. Nah, teman-teman sebenarnya di sini bisa baca ya penjelasannya. Ya, setState ini untuk memperbarui ya nilai dari si counter ini gitu ya. Di sini karena isinya counter, ingat ya teman-teman, ini increment gitu ya. Nah, pada saat fungsi ini dipanggil, maka dia akan menambahkan jumlah nilai gitu ya sebanyak 1 buah gitu. Contoh, pada saat dipanggil sekali maka akan berubah menjadi 1 gitu. Panggil 2 kali maka dia akan bertambah lagi menjadi nilainya 2. Nah, kemudian ada build gitu ya. Nah, jadi nih metode ini akan dibuild ulang gitu ketika setState dipanggil. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini ada sebuah scaffold gitu. Oke, untuk mungkin pada bagian ini mungkin saya akan lebih jelaskan lagi. Jadi dalam Flutter itu kita harus memiliki sebuah widget utamanya ya. Widget utamanya itu kita bungkus dalam sebuah material app gitu ya. Selain material app ada yang lain ya. Mungkin ada Futino app gitu. Apabila kita ingin menggunakan
ingin membuat tampilan iOS gitu ya, UI-nya Cupertino, kita bisa gunakan Cupertino App. Nah, untuk contoh ini kita akan menggunakan Material App saja gitu ya. Ya di sini tema untuk mengatur tema ya. Ini di sini contoh ini menggunakan color warna ungu ya, dan menggunakan material tree ya, desain. Oke. Kemudian untuk sebuah page-nya, untuk sebuah halaman, nah ini kita perlu membungkus dalam sebuah scaffold. Nah, jadi dalam scaffold itu akan terdapat sebuah body gitu ya. Ada juga button writing action button dan beberapa properti lainnya gitu ya, seperti button navigation bar atau membuat drawer gitu. Nah, di sini teman-teman silahkan bisa explore sendiri ya. Oke.